tapi tidak dikerjakan, ya jengkel. Nah, itu normal-normal aja, itu manusiawi ya. Kalau sudah cipta begini kan akhirnya dunia termasuk yang lain kan mulai menjaga tidak gampang marah kalau menyuruh dalam hal baik gitu loh. Menyuruh dalam hal baik gak usah marah, kasih tahu aja yang baik. Karena yang seperti itu malah lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada kita nyuruhnya baik tapi marah ya. Mau nyoba kalau ada yang sakit enggak sih nama di perut? Enggak ada ya. Kalau ada dites aja, karena rata-rata biasanya itu hanya sihir, dan itu kalau doanya paham, ngerti posisi doa, insya Allah itu langsung lepas, sihir itu lepas, dan betul-betul bisa. Saya mengajarkan seperti itu, kayak namanya yang mana yang lepas ya, yang kemarin banyak sih ya, kalau di MNC TV itu banyak yang live itu, kadang-kadang saya ajarkan untuk coba dipraktekkan, jangan ini, dia mau, terus kemudian sakitnya mulai berkurang. Padahal baru janji mau mendoakan loh ya, itu sakitnya langsung berkurang. Seperti itu. Nah itu bisa. Dan doanya gimana ya, tadi urutannya adalah Fatihah, kemudian syahadat, kemudian sholawat Nabi. Ini adab doa ya, bukan untuk menghancurkan sihir ya, bukan. Adabnya doa seperti itu. Kemudian baru doa. Nah, doa itu nanti dibagi. Doa itu pertama kalau kita sakit, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala itu ampunan. Ya Allah, jika sakit ini karena kesalahan dan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Harus. Kalau hubungannya dengan kepala, kepala maunya, ya Allah kepalanya di atas, jika aku sakit ini di sini sering ngalamun, tidak ketemu solusi, dan sering aku pikir berhari-hari, jika itu salah ampuni. Jika sebelah kanan, jika saya sering memikirkan sesuatu yang saya merasa benar, jika itu salah di hadapanmu, ampuni. Jika di belakang kanan, kalau saya selalu jengkel melihat keadaan yang saya rasa saya benar, saya jengkel karena yang di depan saya itu selalu jengkelin menurut saya, itu mohon ampun. Doa itu bisa seperti kayak kuliah, sama kalau pas sakit lutut apalagi seperti ditusuk-tusuk nggak lemes dan sebagainya, itu harus benar-benar khusyuk. Jangan menuju ke arah sembuh, tapi tujukan ke arah khusyuknya doa. Mohon ampun itu khusyuk ya, karena sembuh itu milik Allah. Kalau saya sembuh itu milik Allah, yang penting khusyuk kalau saya. Kemudian doa setelah itu baru doa urut. Jika ada sihir, boleh masuk kepala, telinga saya, mana yang sakit? Mata, mulut, tangan, kaki. Itu disebabkan karena sihir. Aku mohon agar, boleh langsung. Aku mohon agar orang yang menyihir diriku, yang masukkan santet pada tubuhku ini, agar engkau selamatkan. Doakan aja itu, aku mohon agar engkau selamatkan. Aku mohon agar engkau selamatkan. Kenapa ini saya masukkan? Karena yang jelas ada beberapa hal yang di dalam doa ini saya ambil beberapa ayat, tapi tidak ayat itu yang saya bacakan, tetapi saya jadikan doa. Contoh namanya, untuk agar tobat orang itu diterima, itu kan ada ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru jawaban Allah Ta'ala, faulaika atubu alaihim. Artinya mereka yang telah taubat, melakukan perbaikan dan memberikan nasihat kebenaran, baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Nah, jadi saya memasukkan unsur ini di dalam doa. Kenapa? Biasanya saya doa pertama itu, ya Allah, jika si fulan ini sakit karena kesalahan dan dosa-dosanya, ampuni dia ya Allah. Kesalahan yang mana? Saya biasanya nyebutin dari amarahnya, dari emosionalnya, dari kekakuan hati. Ya, kekakuan hati ini dominan juga. Kekakuan fikir, egois,
suuzon. Nah ini yang kebanyakan dilakukan manusia ini globalnya ya, itu saya doain misalnya, saya doakan di titik itu, kemudian baru ngurut lagi apa masalahnya dia. Kalau sihir, ya Allah jika ada sihir ini, aku mohon selamatkan orang yang menyihir fulan. Kenapa saya doanya begitu? Sebenarnya saya ambil dari Quran juga dalam surat Al-Furqan. Dari mana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Seorang muslim itu kalau dijahilin orang lain, itu didoakan saja agar selamat. Itu perintah Allah sebenarnya. Makanya di sini sebenarnya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kalaupun kita membalas yang sebanding, melebihi tidak boleh. Nah itu harus benar-benar kita memakai cara-cara Allah sebenarnya. Nah kadang-kadang kebablasan, balasnya kebablasan, atau enggak, dia apa-apain dia sudah dolim, kan begitu yang dikerjain. Nah ini dosa demi dosa itu dikerjakan oleh manusia-manusia Islam. Dan dia tidak sadar. Karena apa? Karena banyak dari guru-guru tidak mengajarkan seperti itu. Akhlak yang baik itu bagaimana nggak diajarkan. Padahal kalau yang saya tadi ceritakan, jangan marahlah, jangan dolim lah. Kenapa? Itu saya ambilkan dari hadis la taktuk walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Saya itu mengajak. Kalaupun ada umpamanya para ustadz atau pendakwah yang lain itu belum mengajarkan, ya karena akhirnya jamaah itu masih compang-camping. Dia taunya ilmu agamanya, tapi belum paham prakteknya bagaimana. Paham ya? Karena dengan jengkel dengan suami itu bermasalah. Kalau ngatur terus, masalahnya di sini. Kalau jengkelnya masalah pekerjaan suami terus, masalahnya di sini. Kalau dia diskusi tentang pekerjaan, masalahnya di leher sama bahu sampai ke tangan. Loh kenapa begitu? Nah itu pelajaran saya yang memang saya bisa memberikan bahwa pelajaran-pelajaran akhlak dari Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu memang harus kita contoh, bukan hanya sekedar subhanallah, masya Allah, Rasulullah itu dengan Aisyah itu begitu sayangnya, apanya yang dicari? Kan hanya cerita, betul ya? Rata-rata kan cerita. Kita contoh sebenarnya. Kalau yang mendengarkan ibu-ibu, kita contoh ciri Rasul yang lemah lembut, yang hormat, yang sayang pada istrinya. Kita contoh, kita lemah lembut, yang sayang pada suami. Nah yang begitu ya harus, nggak ada yang apa malah ketawa. Harus. Kalau saya mengajarkannya, kalau saya itu berpikirnya begini, gimana ya saya itu di dalam pengajian itu bisa diaplikasikan, bisa dikerjakan, sehingga itu menjadi amaliyah, menjadi amal soleh masing-masing. Jadi kalau saya hanya cuma menceritakan tentang masalah puasa, tentang masalah sholat, tentang masalah bacaan Quran, itu biasa semuanya. Dan itu kalau dikerjakan, bagi yang mengajarkan benar itu bisa menjadi amal soleh. Tetapi tingkatnya memang biasa, ya. Tapi kalau yang namanya amaliyah beneran, itu yang dalam hadis qudsi diceritakan, nanti salah satu ciri orang yang penghuni surga itu adalah orang yang hafal Quran dan mengamalkan. Nah, mengamalkan itu apa? Ayat per ayat itu dia kerjakan. Salah satunya melalui sunnah Rasul. Bagaimana sholatnya harus kita contoh, bagaimana puasanya, bagaimana perilaku sehari-hari, baik tutur katanya. Kemudian kalau ada persoalan, cara berpikir beliau itu kan kita gali sebenarnya. Nah ini cara. Kebanyakan walaupun kita itu pengajian, nanti di luar pengajian nongkrong rumpi ya. Kan enggak menyalahkan, dijaga kalau bisa. Kalau saya kan gitu ya, dijaga seperti itu. Nah inilah yang harus difahami Bu Yuni, cara menyelesaikan
sihir. Doa-doanya biasa aja. Allah itu hanya melihat iman sama amal soleh seseorang untuk dikabulkannya doa. Dari mana? Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ada dalam surat Asy-Syura. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi kita dengerin Quran. Allah mengabulkan doa orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, berarti kalau kita ingin doa-doa kita itu sering diijabah oleh Allah Ta'ala, ya iman kita kuatkan beneran kepada Allah Ta'ala. Amal soleh kita tambahkan. Memang di titik-titik itu ada yang selalu menyertai menjadi bayangan kita. Apa? Seorang muslim itu biasanya kalau sudah menjalankan hal-hal yang menurut dia baik, ujub sama riya itu ngikutin. Nah, inilah yang menghancurkan. Makanya di situ harus belajar untuk tidak. Bagaimana caranya? Ya harus belajar. Saya nggak bisa trik-triknya ada amal, nggak ada. Wong itu ujian kok ada amalan. Gimana caranya biar masuk surga ada amalan? Enggak, yang ngerjain beneran. Ayat per ayat dikerjain, sunnah demi sunnah dikerjain. Nah itu baru nanti masuk surga. Gimana caranya kubur kita diterangin? Jadi imannya yang kuat, amal soleh kuat. Insya Allah kubur kita diterangin dan memang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nanti di surga ditimbang betul-betul serius, itu bisa kita buktikan. Allah sudah menulis banyak di dalam Quran. Maksud saya Allah sudah menurunkan Quran itu memang petunjuk bagi kita. Kita nggak bisa kemudian saya menolong Ibu Lia, Ibu Indah, Bu Yuni dan ibu yang lain ini, umpamanya dalam pengajian kita bergandengan tangan nanti saya nolong, nggak bisa. Yang bisa bermain menolong itu hanya cuma satu orang. Siapa? Rasulullah. Itu yang punya hak untuk memberikan syafaat. Bukan kita besok saya tolong begini, nggak bisa, nggak punya hak kita. Itu yang punya itu kita lihat di dalam Quran itu Allah itu memberikan syafaat kepada Rasul untuk Allah itu memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Dan cara memberikan syafaat itu juga bukan karena sahabat atau karena keluarga atau karena orang yang begitu, enggak, ya karena imannya yang kuat, amal solehnya yang kuat. Begitu lah. Kenapa begitu? Kenapa enggak? Loh, kalau begitu nanti yang orang yang keluar dari surga dulu orang Arab dulu. Lain Arab enggak keluar kan gitu. Enggak bisa. Tapi Allah memang maha pandai. Makanya ditulis dalam Quran diceritakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah ayat yang menjadikan iman seorang, ketakwaan seseorang itu bisa menjadikan orang itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita kejar. Jadi nggak main-main, harus kita kejar beneran gitu. Sehingga pada saat ada persoalan sihir, itu tinggal doa, ya Allah, jika sihir ini masukkan kesalahan dan dosa-dosa saya, ingat dosa pada siapa. Orang muslim nggak usah malu mengakui salah dan dosanya. Kalau mamanya ibu-ibu, iya ya, saya itu ketus sama suami saya, apalagi kalau sudah bulan tanggalnya amplopnya dikasih, itu nggak dikasih-kasih, ya ketus banget, ya kan. Akhirnya tidur ungkur-ungkuran, punggung-punggungan dia jangan kayak gitu. Nah itu masih mending masih ungkur-ungkuran ya. Tapi kalau udah ketus ngomong, itu janganlah ya, belajar untuk jangan. Karena memang lemah lembut itu sebenarnya dianjurkan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang muslim. Makanya perintahnya jelas, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu perintah Allah. Lah kenapa kita itu nggak lemah lembut? Malah yang kita keluarkan fitnah, caci maki, memaki saudara-saudara kita yang lain, apalagi di YouTube. Malu kalau saya. Persoalannya itu bukan ini, itu bisa menjadi dosa jariah. Apalagi kalau dia seorang pendakwah, dia ngomong nggak suka sama ustadz itu, gara-gara apa? Gara-gara iri aja. Dia nggak bisa seperti itu, tapi itu kok yang di ini.
padahal dia sendiri kemana belajarnya dia sendiri nggak tahu. Nah, akhirnya fitnahlah yang dimunculkan terus menerus untuk menggosok jamaahnya yang lain agar tidak menurut saya jangan. Ustadz yang begitu nggak perlu dipanggil menurut saya. Hati-hati, ini pemfitnah nomor 1. Kalau enggak, besok akan menjadi gerbong dari logonya dia. Itu bahaya semua. Ya kan udah diceritain Bapak, besok para nabi dan rasul itu dia punya gerbong masing-masing. Kalau Rasul Muhammad dia gerbongnya orang Islam ya. Kemudian Isa gerbongnya yang orang zaman dulu ya, Islam zaman dulu kalau saya Islam zaman dulu, Islamnya Nabi Isa waktu itu, Nabi Musa Islamnya zaman Nabi Musa dan sebagainya. Nah kalau itu punya gerbong-gerbong di antara umat-umatnya beliau itu nanti ada orang-orang yang memang begitu punya, dan itu persoalannya ya memang dia menanggung. Dari ini mulai bergeser semua, mana yang lurus kita nggak tahu. Kita hanya melihat enak, dia pinter, ngajinya bagus, hanya cuma itu. Kemudian diajarinya malah yang aneh-aneh, selesai kita. Gitu. Nah ini salah satu hal. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh real yang gampang, real tapi gampang. Ini kan banyak sekali ya amalan-amalan itu beredar. Kalau kamu baca ini, kamu rezekimu akan banyak, kamu akan sukses. Kalau kamu baca ini, dosamu akan diampuni. Kan gitu ya. Nah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan arti dari amalan tersebut, arti kalau namanya dosa itu diampuni, dia harus berarti tobatnya, dia harus berhubungan dengan tobatnya. Dan orang yang tobat tadi saya ceritakan ada tiga hal yang harus dikerjakan. Dia bertobat, dia melakukan perbaikan, dan dia tidak mengulangi, dan yang terakhir ini salah satunya memberikan nasihat kebenaran. Baru itu berapa waktu lamanya saya nggak tahu, baru Allah memberikan tobatnya diterima. Paham? Berarti tobat itu ada caranya. Jelas dia tobat, dia betul-betul tobat, dia melakukan perbaikan, dia tidak mengulangi. Lah kalau hanya ngamalin begini dibaca dosanya hilang, lah bikin dosa aja terus-terusan, baca aja doa itu hilang, kan hilang. Lah ya itu gampang ke namanya. Ya, akhirnya juga sama, baca ini nanti sukses, lah nggak usah kerja aja, baca aja itu sukses enggak. Padahal Allah menganjurkan bahwa faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Jadi kita pun setelah selesai mengerjakan sholat, disuruh, dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk bertebaran di muka bumi, berikhtiar, mencari rizki Allah di muka bumi. Itu disuruh oleh Allah. Makanya kalau saya menganjurkan, kalau bekerja, bismillah jangan lupa ya. Karena biasanya di antara apa yang kita kerjakan itu nafsu-nafsu kita itu muncul nanti di situ. Hati-hati. Karena memang awalnya bismillah, nanti ada, oh ini teman saya ini kayaknya mengacaukan kerjaan saya. Nah kan udah mulai jelek dulu nih Pak nih. Nah itu bismillahnya nggak ketemu. Memang bukan hilang, tapi akhirnya kan rontok dengan suudzon itu. Akhirnya di titik dalam suatu pekerjaan itu ditimbang banyakan yang mana. Itu cara Allah itu begitu. Makanya kita harus belajar kenapa bismillah itu harus kita ingat terus, agar kita dalam mengerjakan sesuatu itu benar-benar yang kita kerjakan baik, tidak yang belok-belok seperti itu. Nah, ini aplikasinya. Sudah paham Bu Yuni tentang sihirnya tadi? Insya Allah seperti itu. Kalau tentang masalah sakit yang secara fisik, mah itu di luar itu biasanya ya, kalau mah itu dimana? Hanya di ulu hati sini, namanya ya ulu hati sini. Itu kalau dia nek sakit nek, itu biasanya kalau diberi masukan nasihat malah jengkel, meneng diem tapi jengkel. Nah itu nek di sini. Lah ketawa ketiwi sih, beda ini loh. Itu dia jengkel, marah tapi diem, nggak komen. Nah, kalau dia muntah ya sakit, kemudian dia demam, dia muntah. Nah ini saya terjemahkan,
Dia kalau dinasehatin nek, jengkel, diem, marah, keluar marahnya, kemudian menjawab. Nah, mutahnya ini menjawab. Jadi berani menjawab, ngelawan lah ya gampang. Itu bisa diterjemahkan seperti itu loh. Emang betul teruji, Pak Ustadz. Lah, saya kan sering alami loh, anak-anak kecil kalau anak saya mutah ini udah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ya kalau yang ngomong ya saya lihat matanya dulu. Kamu sering kalau dinasehatin menjawab, kamu sering nggak? Oh iya, itu memang hubungan loh. Coba kamu mohon ampun dulu pada Allah. Udah mohon ampun ke sini, nanti telepon. Mohon ampun serius sampai sholat ini kamu mohon ampun. Serius kalau kamu dinasihatin pasanganmu, kamu biasanya jawab dan marah. Bener apa enggak? Memang bener itu saya. Mohon ampun sekarang, betul-betul nanti pulang kamu harus minta maaf sama pasangan kamu. Mau? Mau. Setelah dia mohon ampun bener-bener ya ini yang saya sering alami sama teman seperti ini. Dia telepon di rumah udah masih mutang enggak? Gitu kan? Di mana tempatnya itu sudah seperti itu. Nah, itu bukan magic, bukan sihir, bukan, itu urusannya dengan Allah beneran. Bukan, nggak ada jin di titik itu. Mohon ampunnya aja kepada Allah, bukan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada penguasa Gunung Merapi, bukan kepada Nyi Lanjar dan sebagainya. Enggak, itu pada Allah Ta'ala. Jelas Allah kita itu, Tuhan kita ya Allah, Tuhan kita ya Allah. Nah, kadang-kadang malah orang-orang itu Tuhannya siapa? Tuhannya itu bisa buku, bisa Quran. Tuhannya itu bisa Quran. Tuhannya itu bisa Quran. Nah, itu yang bahaya. Tuhannya bisa amalan-amalan yang lain karena dia mintanya di amalan itu. Nanti dia selewengkan. Oh, kan saya ngamalin itu biar Allah ngabulin. Tidak bisa seperti itu. Yang kamu kerjain itu kalau memang nggak ada tuntunan dalam surah.